Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Jadi terima kasih teman-teman semuanya, terima kasih Om Irul yang sudah memfasilitasi kita untuk ngaji pada malam hari ini untuk silaturahim. Sebetulnya utamanya adalah silaturahim, terus kemudian diisi dengan ngaji bersama untuk nambah ilmu. Dan pada malam hari ini kalau saya lihat ini ada Om Dok juga, Om Agung Widianto nanti memberikan sepatah dua patah kata juga dalam pembukaan ini. Tapi marilah untuk menyingkat waktu, kita buka pengajian ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, izinkan saya akan membacakan satu ayat di dalam Quran surah Al-Kahfi, ayat yang ke-109. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Shadaqallahul azim. Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Katakanlah, sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Demikian teman-teman semuanya, itu Quran Surah Al-Kahfi ayat yang ke-109. Ini kemudian yang kedua, saya berikan waktu untuk Om Agung Widianto. Om Dok, monggo Om Dok, untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Orang nyaut. Monitor lebih sibuk dia. Oh iya. Baik, nanti aja di belakang aja nanti Om Dok untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Kemudian yang kedua ingin saya sampaikan bahwa nanti yang menyampaikan adalah Mas Adiat Mika. Beliau adalah adik kita, jauh banget dari kita, 16 tahun di bawah kita. Kita 89, Mas Adiat Mika itu 2005 ya, 2005 kalau tidak salah, 2005. Memang Om Irul dan teman-teman semuanya di farmasi itu banyak adik-adik kita, banyak lulusan teladan itu yang berkarir di Fakultas Farmasi gitu. Salah satunya yang menengah itu adalah Mbak Ilda. Mbak Ilda itu menengah lah gitu. Sedangkan yang lain yang sepuh-sepuh itu ya sudah hampir pensiun ini. Kemudian yang di bawahnya Mas Adiat Mika itu saya dan Bu Ika itu ya sak level lah gitu. Kemudian seangkatan wong 89 gitu. Terus kemudian di bawahnya Mas Adiat itu ada Mbak apa ya? Deangi ya, Deangi itu di bawahnya Mas Adiat. Jadi saya kira itu, monggo Om Irul, saya berikan Om Irul nanti untuk mimpin pengajian ini. Oke, monggo langsung ke Mas Adiat aja, monggo. Oke. Baik, matur nuwun Pak Irul, Pak Joko. Saya manggilnya Pak, Pak. Mas. Karena statusnya sebagai adik di sini. Oke, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain.
Amma ba'd. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Joko, Pak Irul yang telah memberikan kesempatan saya untuk sebenarnya lebih ke bersilaturahim gitu, nggih, mengenal kakak angkatan yang cukup jauh tadi gitu. Tapi senang sekali gitu, nggih, kemarin sudah ikut bergabung pas Pak Joko menyampaikan kajiannya, dan sekarang diberikan kesempatan gitu untuk lebih ke berdiskusi bersama mengenai ini topik yang diminta ini tentang vaksinasi, vaksin dan nanoteknologi. Kalau nanoteknologi itu sebenarnya saya kira Mas dan Mbak di sini sudah sangat pirsa gitu, jadi sangat luas sebenarnya penggunaannya, tapi tentu kalau saya atau kami ini nanoteknologi yang dipakai untuk pengobatan atau bidang farmasi. Jadi saya Adi Atmika, KATI 2005, dulu saya TSC level 20. Lalu kemudian setelah lulus saya masuk ke farmasi UGM dan sekarang ikut mengabdi bersama Pak Joko Santosa di Fakultas Farmasi UGM. Jadi kalau Pak Joko ini ya masih guru saya, karena dulu saya waktu kuliah S1 merasakan gitu, sempat merasakan Pak Joko sebagai dosen, dan tentunya ini saya deg-degan gitu ya, jadi presentasi di hadapan dosennya gitu. Jadi tapi nanti senangnya itu berarti insya Allah nanti kalau keliru ada yang meluruskan gitu. Jadi tidak menjadi kesalahan jariah. Oke, jadi materi yang diminta kemarin vaksinasi dan nanoteknologi dalam pengobatan, jadi karena biasanya teknologi di bidang pengobatan ini khususnya sekarang ya di masa pandemi ini cukup menarik untuk didiskusikan di berbagai macam forum gitu, karena menimbulkan polemik gitu ya tentang vaksin itu apa, atau teknologi pengobatan itu seperti apa gitu, apakah itu syar'i atau tidak dan seterusnya. Maka sebagai pengantar mungkin alangkah baiknya kalau saya sedikit membuka dengan sebelum masuk ke vaksinasi dan nanoteknologi ini, karena ini salah satu pengembangan dalam bidang pengobatan, mungkin sedikit menyinggung bagaimana prinsip pengobatan di dalam Islam. Jadi apapun teknologinya gitu ya, pada prinsipnya adalah bahwa di dalam Islam itu sumber utama kesembuhan gitu, atau sumber satu-satunya kesembuhan ini hanyalah dari Allah. Jadi apapun bentuknya itu hanyalah jalan, tapi pada prinsipnya sumber kesembuhan itu adalah dari Allah. Jadi meskipun misalnya kita mempraktekkan mungkin yang populer mungkin madu atau kurma atau jintan hitam gitu ya, yang itu maksudnya nyunah itu, tapi kalau di dalam pikiran kita kemudian madu atau jinten atau kurma tadi itu kemudian menjadi penyebab dari kesembuhan, nah itu kurang tepat gitu. Jadi apapun bentuknya itu pada dasarnya sumber dari kesembuhan itu adalah dari Allah. Seperti juga doa yang kemudian dituntunkan ya. Jadi Engkau adalah Zat yang Maha menyembuhkan, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu, yaitu adalah kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit lain. Lalu kemudian kalau kesembuhan itu hanya dari Allah, lalu kenapa kita berobat gitu? Tentu jawabannya adalah karena sungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan kita gitu ya, sampai kita ini mengubah keadaan kita sendiri. Nah, khusus untuk pengobatan ini keadaan yang dimaksud adalah keadaan lepas dari penyakit itu tadi. Jadi pada prinsipnya yang kedua adalah tidaklah Allah turunkan penyakit kecuali Allah turunkan pula obatnya. Jadi setiap penyakit yang diciptakan oleh Allah ini juga Allah ciptakan pula obatnya gitu. Nah, maka kemudian kenapa kita berobat tadi? Karena berobat ini perintah gitu. Jadi ada
perbedaan ya antara kita orang Muslim ya dengan yang lain gitu. Alasan kita melakukan sesuatu, alasan kita berikhtiar itu semata-mata adalah karena Allah. Jadi kalau kadang-kadang kan ada yang mempertanyakan gitu, kalau rezeki itu sudah diatur, mengapa kita masih harus mencarinya gitu, masih harus mengikhtiarkannya gitu. Ya itu karena mencari rezeki itu sendiri Allah yang suruh gitu. Jadi kalau kita nggak mencari rezeki, itu bukan kita sedang menjauhi rezeki gitu, karena rezekinya sudah ada yang ngatur, tapi kita sedang tidak taat pada Allah gitu. Sama juga dengan kita ketika sakit dan tidak mengusahakan pengobatan, atau kita tidak care gitu atau tidak perhatian pada kesehatan kita, itu bukan karena kita itu kemudian menjauh dari takdir Allah, tapi berarti kita dengan tidak care itu kita sedang tidak taat pada Allah. Jadi di sini sudah jelas sesungguhnya ketika Allah menciptakan penyakit itu diciptakan penyembuhnya, maka berobatlah. Dalam riwayat yang lain obat yang tidak bisa ada ya, obat yang tidak ada itu obat dari penyakit tua gitu. Jadi kalau tua itu adalah sesuatu keniscayaan gitu, sehingga itu bukan sesuatu yang harus diobati gitu ya. Lalu kemudian yang ketiga itu adalah, dan ini yang terpenting karena sering kadang kemudian dipertanyakan gitu ya, setiap penyakit ini pasti memiliki obat. Bila sebuah obat itu sesuai dengan penyakitnya, maka dia akan sembuh dengan seizin Allah. Tentu tetap seizin Allah, tapi yang perlu digarisbawahi yang di sini pada hadis riwayat Muslim ini adalah bahwa obat itu baru akan menimbulkan kesembuhan jika sesuai dengan penyakitnya. Nah, sesuai itu seperti apa? Nanti kita akan lihat. Nah, yang salah satu yang biasanya ini saya mulai dari Tibun Nabawi karena biasanya teknologi ini kemudian dibenturkan dengan pengobatan ala Nabi gitu. Jadi Tibun Nabawi atau pengobatan ala Nabi ini secara khusus adalah petunjuk pengobatan yang sumbernya dari Rasulullah SAW, yang beliau praktekkan sendiri maupun beliau ajarkan. Jadi ada beberapa yang tentu tidak beliau praktekkan, misalnya ini penyakit-penyakit khusus yang sesuai yang hanya terjadi pada wanita gitu nggih. Nah, ini ya, termasuk yang beliau ajarkan. Baik sumbernya dari Al-Qur'an maupun dari hadis ya. Tibun Nabawi yang paling utama dan yang pertama itu adalah Al-Qur'an nggih. Jadi bahwa Al-Qur'an itu salah satu sebutannya adalah asyifa, obat. Ini adalah berarti harfiah, baik untuk penyakit jasmani maupun rohani. Salah satunya yang dicontohkan dan jelas ada tuntunannya itu adalah ru'yah gitu. Lalu kemudian ada banyak nggih Tibun Nabawi, madu, alkamah atau travel ya, jamur pohon, kemudian hijamah atau pekam nggih, pengobatan tinjan zaitun, kurma, susu, cuka nih. Ada banyak sekali Tibun Nabawi dan yang lain ya. Dan yang harus kita yakini bahwa Tibun Nabawi ini adalah sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah dan pasti kebenarannya. Tapi nanti pembahasannya adalah ini contohnya. Misalnya Habatus Sauda ini yang sering menjadi pembahasan yang menarik adalah karena hadisnya ini sahih dan kalimatnya ini cukup menantang gitu ya, cukup menantang untuk kita diskusikan. Sesungguhnya pada Habatus Sauda atau cinta hitam tadi terdapat obat untuk segala macam penyakit kecuali kematian. Jadi ini kan karena segala macam penyakit ini tadi, ini kemudian orang mempertanyakan masa gitu. Jadi kalau ada penyakit yang tidak bisa diobati dengan jintan hitam itu berarti ini hadis ini salah gitu, atau Rasulullah itu salah gitu ya. Nah ini kita harus berpikiran terbuka bahwa itu yang kita yakini karena ini adalah sahih, maka tentu ini tidak salah. Maka yang mungkin keliru itu adalah konteksnya. Jadi ada dua macam penafsiran, bahwa yang pertama adalah kul di sini itu artinya semua secara mutlak, bahwa memang begitu maksud dari Rasulullah ketika menyampaikan ini, bahwa sauda ini obat dari segala macam penyakit kecuali kematian. Tapi ada juga penafsiran yang bahwa ini tidak mutlak, seperti misalnya ketika kita menyampaikan angin yang kencang ini ngobrak-abrik semuanya gitu. Tapi ternyata kan ya sebenarnya maksudnya semuanya ini ya hampir banyak, tapi tidak benar-benar semuanya gitu. Ini juga sama. Tapi kalaupun ya
bagi kita yang meyakini ya secara bahasa bahwa ini semua secara mutlak, lalu kemudian nyatanya ada beberapa penyakit yang tidak sembuh dari habatus sauda gitu dengan jintan hitam. Nah, maka ada yang menarik. Ini contoh lain ini untuk menghubungkan dengan kasus jintan hitam tadi, bahwa ini ada kasus ketika ada yang sakit perut lalu dilaporkan sama Rasulullah, diminta untuk minum madu, lalu belum sembuh, minum lagi, disuruh minta lagi, lalu baru setelah yang keempat itu akhirnya sembuh. Jadi artinya ketika itu tidak sembuh, ada ketidaksesuaian tadi. Jadi yang perlu kita lihat di sini adalah bahwa ini yang apa ya istilahnya, memberikan arahan itu adalah Rasulullah, dan yang kedua adalah bahwa ternyata bisa jadi ya penggunaannya itu tidak hanya sekali. Jadi ini belum tentu kemudian kita artikan berarti harus banyak kali, tidak, tapi artinya bahwa tadi ada sesuai tadi. Jadi sesuai itu adalah memang cocok antara obat dengan penyakitnya. Yang kedua adalah sesuai dosisnya kalau istilah di farmasinya, jadi jumlahnya ini tepat. Dan yang ketiga adalah memang diarahkan atau direkomendasikan atau dilakukan oleh orang yang memang berkompeten gitu. Misalnya Al-Quran tadi, Al-Quran ini jelas merupakan obat jasmani dan rohani, tapi kemudian kan nyatanya ada yang kemudian nyebut ya, kalau dulu mungkin waktu saya kecil goyonannya itu ayat kursi untuk ngusir setan gitu. Ada yang baca ayat kursi setannya pergi, ada yang baca ayat kursi setannya ketawa-ketawa gitu. Apakah ayat kursinya di sini salah? Tentu tidak, tapi artinya bisa jadi sesuatu itu dipraktekkan oleh satu orang dengan orang yang lainnya itu berbeda. Jadi tergantung pada bagaimana level penggunanya, seperti itu kira-kira. Jadi sesuai itu ada operator, ada sesuai dosis, dan ada memang ketepatan dari obatnya itu sendiri. Jadi ada 3 tadi. Kalau itu salah satu tidak tepat, wajar saja kalau kemudian itu tidak sembuh. Jadi misalnya tadi jintan hitam tadi ya, dia mungkin belum tepat dosis, atau tadi yang menggunakan jintan hitamnya itu kemudian tidak terlalu tahu bagaimana sebenarnya kandungannya dan bagaimana penyakitnya begitu ya. Itu lalu kemudian menyarankan sesuatu. Jadi ketidaksembuhannya itu lebih karena ketidaktepatan tadi. Jadi aslinya dia berefek, tapi kemudian jadi tidak berefek karena ada kekeliruan atau ketidaksesuaian. Nah, kadang-kadang kita dibenturkan oleh itu tadi pengobatan ala Nabi versus pengobatan Barat, atau dari Allah versus buatan manusia. Nah, bagaimana kemudian untuk menanggapi atau kemudian menyikapi hal ini gitu ya? Pada prinsipnya adalah yang pertama, bahwa tibu nabawi ini pada umumnya memang adalah herbal. Jadi ini adalah obat-obat herbal yang Rasulullah sarankan itu kebanyakan herbal ngeten nggih. Tapi ini tidak berarti serta-merta setiap yang herbal itu adalah tibun nabawi. Bukan berarti kemudian tidak serta-merta yang herbal yang lain itu jelek, enggak ya. Tapi artinya tidak serta-merta herbal yang lain ya, yang tidak ada tuntunannya itu kemudian tibun nabawi gitu. Jadi tidak semua, kalau kemudian nanti ada yang kemudian menyampaikan setiap herbal itu adalah tuntunan Rasul, itu salah gitu ya. Jadi artinya tuntunan itu sudah jelas gitu, sudah clear apa saja, sudah clear kemudian penggunaannya untuk apa, misalnya tadi untuk mata ya misalnya, kemudian untuk yang lain juga belum tentu gitu. Seperti itu. Lalu yang kedua, dasarnya semua ini adalah milik Allah, semua terjadi atas izin dari Allah. Jadi kadang-kadang kalau kita jadi dari Allah versus buatan manusia, memang manusia ini siapa yang buat gitu kan? Manusia ini juga Allah. Apa bedanya kita sebagai makhluk dengan hewan misalnya, atau dengan lebah misalnya, dengan tumbuhan misalnya gitu. Jadi kalau lebah atau tumbuhan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, maka manusia pun atas izin Allah itu juga bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, dan itu pun dari Allah gitu. Cuman beda jalan gitu. Jadi saya kira cukup sekuler ya pemikiran yang kemudian dari Allah dan buatan manusia, seolah-olah buatan manusia ini tidak dari Allah. Maka yang benar adalah bahwa setiap ya baik alam ya, ini alam maupun buatan manusia ini harus kita kaji gitu. Jadi mungkin sekarang Homer ya yang lagi rame gitu ya. Ini pun kan juga produk alam gitu ya, tapi toh ternyata ada yang dilarang gitu. Lalu kemudian
ganja misalnya, itu juga herbal gitu ya, tapi ternyata juga tidak sembarangan bisa kita gunakan. Jadi artinya setiap dari produk manusia, saya bukan berarti membela buatan manusia ada juga yang buruk gitu. Jadi artinya kita memang harus memilah secara ilmiah gitu. Jadi tidak asal itu, supaya tadi ada kesesuaian antara obat dan penyakit tadi, sehingga apa yang kita ikhtiarkan itu mencapai tujuannya. Dan yang ketiga, hikmah itu adalah barang yang hilang milik orang beriman. Jadi di mana saja ia menemukannya maka ambillah. Jadi ada perbedaan antara alasan kita melakukan sesuatu dengan hikmah, dan pengobatan itu adalah salah satunya. Jadi efek baik dari suatu obat itu adalah hikmah. Seperti misalnya kalau ditanya ya, dulu saya di Belanda ya, saya ketemu orang ateis gitu. Mungkin ada pertanyaan gitu, kalau kamu ngapa sih nggak makan daging babi gitu misalnya. Kalau kemudian jawaban kita sebagai orang Islam, karena daging babi ini kotor segala macam ya, ada cacing pita loh. Teknologi itu memungkinkan berternak babi itu dengan bersih. Lalu teknologinya juga memungkinkan untuk mengolah daging babi ini, memastikan tidak ada penyakit di dalamnya, tidak ada dan seterusnya. Apakah kalau sudah bersih dan sudah seperti itu jadi boleh gitu? Maka kita akan jadi kebingungan sendiri. Maka ini sebenarnya adalah hikmah ya. Jadi hikmah itu misalnya kata di babi itu secara umum hidup di tempat yang kotor, ada penyakitnya. Tapi alasan kita yang sesungguhnya untuk menghindari daging babi atau menghindari hal yang haram itu adalah karena Allah memerintahkannya gitu. Kalau jawaban kita seperti itu kayak gitu, jadi dia nggak akan lagi itu memang suatu pilihan gitu ya. Dia akan menghormati dan itu saja gitu. Nah, kemudian ada hikmah di situ. Jadi seperti kita juga berobat, kalau ada obat yang secara penelitian ini bisa menimbulkan efek baik, maka itu adalah hikmah, dan di mana saja kita menemukannya itu ambillah. Baik itu juga ditemukan oleh orang barat sekalipun gitu. Jadi itu adalah bagian dari kita yang patut untuk kita ambil. Jadi bukan sesuatu yang terlarang untuk kita nikmati. Seperti itu. Lalu kemudian hukum asal berobat ini adalah mubah, wajib jika diketahui berbahaya bila tidak berobat, atau mendolimi hak orang lain ya jika kita tidak berobat. Misalnya kita sakit, sakitnya ini mudah menular. Kalau kita tidak berobat, maka ada resiko penyakit ini menularkan ke orang lain. Maka ini jadi wajib hukumnya kita berobat. Karena kalau tidak berobat, maka kita jadi mendolimi orang lain. Sunnah ini jika menjadi lebih baik, namun mungkin penyakitnya ini tidak membahayakan, mubah ya bila tidak menimbulkan masalah untuk diri dan orang lain gitu ya. Jadi misalnya mungkin panu gitu ya, mungkin jadi ya nggak apa-apa gitu, cuman kata-kata sedikit itu tidak masalah. Haram gitu jika kita berobat dengan sesuatu yang haram ya secara zat, lalu kemudian dihindari bila kita tidak tahu. Jadi ada kemungkinan kita nggak tahu tentang itu gitu, sebenarnya itu obat atau bukan, atau apakah ini berefek atau tidak, maka ini lebih baik dihindari, karena berarti kita lebih baik menghindari yakin gitu ya dengan kondisi kita sekarang, daripada kita masukkan ke dalam tubuh kita sesuatu yang tidak kita tahu. Nah, tentang imunisasi ini ada dua ya. Pada prinsipnya adalah imunisasi ini pemberian kekebalan pada tubuh kita, ada pasif ada aktif ya. Pasif itu yang terkenal ASI pada saat masih bayi, lalu kemudian sekarang yang lagi populer itu plasma konvalesens ya. Jadi orang yang sudah sakit sudah memproduksi antibodinya ini didonorkan kepada pasien yang baru sakit. Jadi antibodinya ini kemudian akan mengenal. Nah, kemudian yang kedua adalah vaksinasi ini yang aktif. Jadi imunisasi yang kemudian terjadi caranya dengan memperkenalkan calon penyakitnya ini. Jadi kalau kita sakit itu kita biasanya akan menimbulkan respon imun. Nah, ini kita memaparkan duluan ya sebelum kita sakit dengan calon penyakitnya tadi yang sudah dimodifikasi tentunya. Jadi prinsipnya ini seperti latihan. Jadi kalau kita mau tes CPNS, nah ini dibuat ada CPNS, buku CPNS yang sudah ada kuncinya gitu. Jadi kira-kira kita sudah bisa belajar, lalu kemudian nanti ketika menghadapi yang benar sudah lebih siap gitu ya. Nah, vaksinasi ini adalah salah satu metode pengobatan. Jadi prinsipnya adalah pencegahan ya. Yang vaksinasi ya, kalau yang konvalesen tadi sudah penyembuhan karena kita memberikan antibodi. Kalau yang vaksinasi ini sebelum terjadi sakitnya, maka ini lebih ke pencegahan. Jadi hukumannya juga mubah seperti itu. Lalu wajib atau sunnah jika penyakit yang bisa dicegah oleh vaksinasi ini bisa fatal.
Jadi ini jadi wajib. Misalnya kalau dulu dalam beberapa tahun yang lalu rame nggih meningitis seperti itu kan. Meningitis itu begitu kena ya mungkin persentase kenanya itu tidak seperti COVID ini nggih yang mudah menyebar gitu. Tapi begitu kena ini fatal gitu. Langsung bisa menimbulkan kematian. Maka ini jadi wajib kita melakukan vaksinasi karena ini adalah sesuatu yang sudah diketahui pencegahannya. Lalu mubah jika penyakit yang dicegahnya tidak fatal. Ini dulu juga saya waktu di Belanda ini, orang Belanda ini suka sekali vaksinasi untuk penyakit-penyakit yang kalau kita mungkin remeh-temeh gitu ya. Flu aja vaksinasinya ada macam-macam banyaknya gitu ya. Flu A, flu B, flu C gitu seperti itu. Yang mungkin paling flu aja cuman meler gitu gitu. Terus ngapain harus divaksinasi segala gitu. Tapi artinya ini mubah ya, boleh dilakukan atau boleh tidak gitu. Dan terakhir adalah haram jika dibuat dengan bahan baku yang sifatnya haram. Nah ini yang kemudian nanti menjadi bahan diskusi gitu kalau kita membahas formulasi vaksin. Selain itu berlaku pula kaidah darurat atau hajat ini yang ada di fatwa MUI ya tentang vaksinasi. Ada kaidah ini. Jadi ini biasanya dipilih jika tadi misalnya seperti meningitis tadi fatal, tapi ternyata produk vaksin yang ada bahan bakunya haram. Nah ini kan jadinya haram sebenarnya gitu. Tapi bagaimana gitu ya. Jadi kalau dulu sih kalau saya melihat itu ya sebagai pilihan mau nggak mau kan memang ini produk haram ya. Dan yang diwajibkan vaksinasi yang mau naik haji. Jadi saya ingat waktu itu saya sebelum berangkat S3 itu saya mengisi pengajian ibu-ibu gitu. Lalu dari situ ibu-ibu tanya gitu, Mas saya itu udah nunggu haji lama gitu nggak? Lama gitu. Tahu-tahu saya udah mau haji, sekarang kalau nggak vaksinasi nggak boleh berangkat gitu. Tapi saya nggak mau divaksin, orang vaksinnya masih haram waktu itu, ya, vaksin meningitis. Jadi gimana gitu? Ya waktu itu ya berarti seperti kalau memang menurut ibu ya hajinya ini adalah sesuatu yang wajib ya. Bismillah dengan niat untuk menjalankan memenuhi panggilan dari Allah, lalu ini sesuatu yang wajib. Dan ini menurut ibu karena sudah lama sekali menunggu tidak bisa di-delay, maka ya ini sebuah pilihan, ini kewajiban bahwa ini menjadi suatu keadaan darurat untuk menerima vaksin itu. Gitu. Jadi satu yang haram dalam keadaan darurat karena ini meningitis ya nanti fatal kalau ibu kena tanpa vaksinasi nanti bisa langsung meninggal dan ini tidak boleh gitu. Tapi kalau menurut ibu perkara halal haram ini lebih berat, maka berarti Allah bahwa ibu memang harus menunda keberangkatan hajinya sampai nanti ada vaksin yang meningitis yang halal seperti itu. Karena ini salah satu penggunaan ketika darurat tadi ada ikhtiar untuk memproduksi vaksin yang halal tadi. Jadi ada ikhtiar untuk jadi tidak terus nyaman gitu ya. Nggak ada yang halal, kita pakai yang haram nggak apa-apa karena lagi darurat. Ya udahlah gitu. Karena udah boleh ya nggak usah kita perlu mencari solusi alternatifnya. Ini juga tidak boleh. Jadi harus disertai ikhtiar dengan memproduksi vaksin yang halal. Nah ini adalah beberapa vaksin yang karena vaksin untuk banyak penyakit ya, tapi ini contoh yang bagus mungkin vaksin untuk corona ya karena sekarang lagi booming. Jadi sebenarnya vaksin corona ini macam-macamnya ada banyak gitu. Tapi yang jelas prinsipnya itu sama gitu. Jadi virus corona itu adalah seperti yang gambar di samping ini. Virus corona itu adalah virus yang pada pinggirnya ini ya luarnya ini ada protein namanya protein spikes. Protein spikes ini yang bertanggung jawab pada ketika si virus itu masuk, kemudian dia bisa menimbulkan penyakit ya, dia harus berikatan dulu dengan yang namanya reseptor ACE2. Nah, reseptor ACE ini yang kemudian dikenali oleh si spike protein ini. Nah, prinsipnya dari semua vaksin ini adalah bagaimana kita bisa dapat spike proteinnya ini gitu. Tapi nggak dapat penyakit gitu ya. Jadi spike proteinnya ini yang kemudian dikenali. Ada beberapa pendekatan yang paling konvensional itu adalah ini. Jadi vaksin yang inactivated ini yang paling bawah ya, yang Sinopharm, Sinovac yang sekarang kita jalani di Indonesia ini adalah inactivated. Inactivated ini pada dasarnya lebih produksinya ini yang paling dulu yang artinya yang pertama kali ditemukan ini inactivated. Jadi si virusnya ini dilemahkan, diinaktivasi, dimatikan gitu. Jadi sebenarnya dia sudah tidak berbahaya lagi, tapi kan dia masih membawa spike protein gitu ya. Jadi bagian ke tubuh kita
Nah, tapi tentu ini ada kelemahannya. Yang pertama adalah meskipun kita sebagai peneliti kan biasanya harus ya secara umum harus jujur gitu ya. Meskipun kita sudah yakin ya, misalnya dengan berapa aldehid nanti bisa mematikan si virus ini, tapi selalu kalau ditanya akan ada kemungkinan bahwa bisa jadi ada kejadian virus ini aktif lagi ketika dimasukkan, dan ini artinya ada potensi kita membawakan virus aktif. Tapi walaupun ini secara teori sebenarnya tidak akan terjadi, tapi ini karena ini virus ini dimatikan ya bisa juga kecolongan gitu ya, tapi pada prinsipnya ini kemungkinannya amat sangat kecil sekali gitu, bisa dibilang tidak ada. Tapi yang kedua adalah produksinya. Mungkin ketika biaya riset di awal itu kecil karena ini cukup mudah, tapi biaya produksi untuk ini cukup mahal, karena bisa kita bayangkan kita di fasilitas produksi itu beternak virus, kan kita virusnya dihidupkan lalu dimatikan, tapi ada bagian yang tetap hidup ya supaya kita bisa terus memproduksi vaksinnya ini. Nah ini kan berarti fasilitasnya itu BSL-nya ini harus tingkat tinggi gitu. Jadi ini ya biaya produksinya di selanjutnya ini lebih berat gitu. Tapi ada yang kemudian memperkenalkan spike protein ini tidak harus melalui virus utuhnya. Jadi bisa menggunakan mRNA ini dengan memberikan kodenya aja gitu. Jadi kayak kode caranya bikin spike protein ke dalam sel kita. Kalau kita udah dikasih ya, ini yang di Pfizer, yang diproduksi Pfizer, Moderna ini, nanti sel kita bisa memproduksi sendiri spike protein tanpa harus ada virus. Nah ini kalau spike protein diproduksi sama tubuh kita dianggap benda asing, maka tubuh kita akan produksi antibodi melalui protein ini. Jadi kalau nanti ada virus beneran yang datang, udah tahu tanpa kita harus melakukan virusnya. Ini yang mRNA. Lalu yang kemudian protein ini diproduksinya spike proteinnya aja gitu. Lalu spike proteinnya ini diberikan. Jadi prinsipnya ya sama, memberikan spike protein tanpa virus. Lalu kemudian yang ini sebenarnya virus juga yang adenovirus itu yang ada AD ini artinya menggunakan kendaraan virus lain gitu yang sudah jauh lebih kita kenal kan. Coronavirus ini kita barusan kenalan ya, jadi mungkin resikonya akan lebih tinggi. Tapi ini adenovirus ini virus yang kita modifikasi, kenalannya sudah lama, sudah jelas tahu aman. Nah ini kemudian kita berikan DNA untuk memproduksi. Jadi si adenovirus itu kita paksa memproduksi spike protein supaya dia mirip dengan coronavirus, tapi ini jelas lebih inaktif. Jadi ini sesuatu virus yang diinaktivasi juga, tapi kita jauh lebih kena sehingga bahayanya itu lebih bisa dieliminasi. Jadi prinsipnya itu kalau berbagai macam vaksin itu ya secara zat aktif itu cuman biasanya ini menariknya adalah karena ini darurat itu, lalu kemudian semua perusahaan yang banyak meneliti vaksin secara masif ya ini kemudian berlomba untuk duluan mempertontonkan atau mempertunjukkan teknologinya gitu, karena ini juga dari sisi bisnis juga menarik gitu, jadi cepet-cepetan gitu untuk bisa mengisi ini kebutuhan. Lalu kemudian secara eksipien, jadi eksipien itu adalah karena vaksin ini kan tidak bisa kita berikan sendiri, maka kita harus butuh eksipien ya atau campuran yang ada di dalam vaksin. Ini yang pertama adalah adjuvan. Adjuvan ini seperti mak comblang gitu ya. Kalau tadi antigen sama antibodi harus ketemu, ini daripada kita memberikan materi aktifnya yang mahal tadi dalam jumlah besar, mending kita berikan dalam jumlah kecil, ini jauh lebih aman. Tapi kita adjuvan atau perantara tadi, jadi orang yang bantu kenalin gitu. Jadi biar lebih enak kenalannya seperti itu. Jadi adjuvan ini penguat atau bahasa lainnya itu penguat. Ini bisa dari aluminium salts atau dari minyak squalene. Lalu kemudian preservatif. Nah, ini yang sering jadi masalah ya. Atau pengawet itu yang banyak digunakan itu etil merkuri atau tiomersal. Ya, tiomersal ini kan mau nggak mau di situ ada merkuri. Ya, merkuri ini sesuatu yang secara umum ya menurut anggapan orang sesuatu yang berbahaya atau tidak bisa dihilangkan dari tubuh. Tapi penggunaan untuk pengawet ini jumlahnya sangat kecil, jadi kecil sekali gitu ya. Dan ini aman, mungkin bisa jadi kita terpapar di lingkungan itu jauh lebih besar dari ini. Kalau kita tinggal di kota besar, yang kemudian kita ketemu sama industri, berbagai macam asap ya yang ada di kota itu bisa jadi jauh lebih besar daripada yang kita gunakan di vaksin ini, sehingga dia ada di jumlah yang sangat aman sebenarnya, tidak ditemukan akumulasi dalam tubuh bahkan pada bayi. Lalu kemudian ini akan bersih dalam waktu
30 hari, dan ini bisa dibuang melalui feses. Jadi seperti halnya sisa makanan yang lain. Lalu preservatif ini dulu hanya digunakan pada vaksin yang multidos, artinya satu kemasan itu digunakan beberapa kali gitu ya. Jadi ada single dose itu artinya satu suntik lalu buang. Ada yang multidose ini diambil gitu ya pakai siring lalu kemudian disuntikkan, lalu bisa untuk misalnya 5 kali sampai 10 kali, ini multidose. Nah, ini tentu setelah dibuka ini kan harus awet, nggak boleh ada kontaminan, ada bakteri dan segala macam. Maka ini harus menggunakan pengawet. Nah, pengawetnya ini adalah ini. Cuman pada prinsipnya banyak vaksin yang kekinian yang sudah modern sekarang ini sudah tidak menggunakan lagi, tapi hanya karena prinsip kehati-hatian saja. Jadi lebih karena ya sudahlah nggak usah pakai, wong bisa nggak pakai gitu. Tapi pada prinsipnya ini kalau seandainya dipakai itu memang diizinkan dengan alasan yang di atas tadi. Ini aman, tidak terakumulasi, dan kita tidak perlu khawatir sebenarnya. Tapi berita baiknya ya sekarang banyak yang tidak pakai. Jadi kalau masih ada yang kemudian meragukan vaksin karena penggunaan tiomersal ini udah tidak zamannya, karena sekarang sudah tidak pakai pada prinsipnya. Lalu kemudian menggunakan stabilizer. Nah, kita bagi orang Islam karena salah satu stabilizer ini kemungkinan adalah gelatin. Gelatin ini bisa secara ekonomi lebih murah kalau didapat dari gelatin babi. Tapi bagusnya kita adalah ternyata pasar orang Islam itu besar, seperti pariwisata Islami itu kan juga jadi mulai terkenal bahkan di negara-negara non Muslim karena pasar orang Islam itu suka plesir gitu ya dulu gitu. Ini sama pasar orang Islam untuk vaksin ini besar seperti meningitis untuk kebutuhan haji. Jadi mau nggak mau mereka akan mikir kalau nggak mau membuat yang dari halal gitu. Jadi secara ekonomi juga rugi kalau kemudian orang Islam nggak mau beli gitu ya. Padahal karena ada alternatif lain yang sudah halal gitu. Jadi artinya pasar pun kita sebagai konsumen bisa memaksa produsen ini untuk kemudian memproduksi vaksin dengan gelatin yang halal seperti itu. Lalu kemudian ada emulsifier, nggak ada masalah. Lalu beberapa menggunakan perisa kalau vaksinnya itu diminum gitu ya, diteteskan melalui mulut. Tapi kebanyakan vaksin itu disuntikan. Lalu dari prosesnya, karena ini kan masalah halal, ini vaksin ini mengandung beberapa, mungkin ya dalam prosesnya ini ya pernah bersentuhan dengan yang pertama antibiotik, ini jelas karena dalam proses ini kita harus steril, tidak boleh ada kontaminan dari bakteri yang tidak diinginkan, maka harus ada antibiotik di sana. Lalu kemudian ada protein-protein yang bagi beberapa orang ini bisa menimbulkan alergi ya. Ini misalnya ovalbumin yang dari kuning telur yang digunakan untuk media perkembangbiakan. Lalu kemudian ada protein ragi atau yeast ya. Ini juga digunakan untuk media tumbuh. Lalu kemudian latex atau karet ini biasanya ada di pada kemasan. Kalau kita yang multidose itu supaya ketika disuntik siring itu nggak bisa nutup lagi gitu ya, itu bahannya dari karet yang mungkin ini nanti karena ya vaksinnya itu terpapar pada itu, artinya ya secara proses nempel gitu. Jadi meskipun karet ini nggak terlarut, tapi kita harus sampaikan ini bagian dari proses. Kemudian formaldehid atau glutaraldehid ini digunakan untuk tadi inaktivasi. Kalau kita menggunakan virus yang inactivated ya, yang diproduksi Sinovac tadi misalnya, itu kita gunakan salah satunya dengan formaldehid ini. Kemudian regulator keasaman ya, karena dalam proses pengembangbiakannya ini virus atau bakteri ini butuh media yang cocok gitu ya, jadi ini biasa. Nah, ini yang kemudian juga sering jadi masalah adalah kultur sel. Jadi karena kita menggunakan bioteknologi, ini kita menggunakan kultur sel. Nah, kultur sel ini pada prinsipnya sebenarnya hanya digunakan sebagai reaktor atau tempat produksi saja, tapi pada hasil akhirnya nanti sudah bersih sama sekali gitu. Jadi tidak ada unsur dari sel-sel ini. Kalau HEK 293 ini secara khusus karena biasanya yang diserang itu adalah ini sel lain yang dihasilkan dari proses aborsi gitu. Jadi ini biasanya diserang oleh yang kemudian tidak setuju dengan vaksin, tapi ini kita sampaikan artinya sebagai wawasan kita bersama, memang tidak ada yang perlu ditutupi, tapi pada prinsipnya adalah sel-sel ini pada akhirnya itu tidak ada sama sekali gitu. Nah, kemudian ada juga yang tadi seperti gelatin ya, ada protein yang kita gunakan. Kalau sel ini tadi kita gunakan ya di reaktornya itu kan misalnya dia masih nempel di wadah. Nah, ini untuk mengangkat selnya itu supaya nggak nempel itu kita menggunakan tripsin. Nah, tripsin ini secara ekonomis paling murah juga dari babi. Tapi tentu tripsin ini bisa dicarikan sumber yang bukan dari babi ya.
Atau kemudian detachment tadi tidak menggunakan tripsin itu juga bisa. Jadi teknologi sekarang itu sebenarnya sangat memungkinkan, hanya biasanya ini pertimbangan ekonomi tadi. Makanya kita sebagai umat muslim perlu juga melakukan pressure kepada produsen-produsen ini ya. Kalau kita kamu nggak segera bikin, kita nggak pakai, itu nanti dengan banyaknya produsen ini tentu mereka akan berpikir untuk kemudian menghindari hal-hal seperti ini. Lalu genetically modified organism ini biasanya kita jadi serius kalau mendengar istilah ini, padahal udah sering sekali kita makan juga ya, dari brokoli segala macam itu juga sebenarnya juga organisme yang dimodifikasi secara genetik. Yang sekarang kan enak-enak, melon itu enak gitu ya. Jadi ini sebenarnya hal yang biasa, itu bagian dari bioteknologi, dan secara teori ini tidak akan menimbulkan masalah. Juga DNA rekombinasi menggunakan bakteri atau ragi. Lalu ada produk-produk hewani, misalnya serum dari sapi gitu ya, bisa digunakan untuk media tumbuh. Lalu kemudian protein, vitamin, mineral ini tidak ada masalah kalau untuk kita yang memperhatikan aspek tadi kehalalan atau kebaikan vaksin itu. Nah, hubungannya vaksin dengan nanoteknologi, kalau ini kemarin request dari Pak Joko untuk nanoteknologi juga. Jadi nanoteknologi itu adalah sesuatu yang umum ya, digunakan tidak hanya di bidang farmasi. Kalau di farmasi itu menjadi concern tersendiri ya, karena dia bisa meningkatkan efikasi di bright side-nya. Jadi di sisi yang positifnya dia bisa meningkatkan efikasi, tapi dia artinya di dark side-nya dia juga meningkatkan toksisitas atau efek racunnya. Jadi karena dia bisa lebih berefek, aktivitasnya itu lebih tinggi, padahal ini juga berpotensi racun ya, artinya potensi racunnya itu juga bisa meningkat dengan adanya nanoteknologi. Nanoteknologi ini ada di range ya nanometer pada prinsipnya, di bawah mikron, di bawah mikrometer. Nah, ini tergantung kita sedang membahas apa. Kalau kita membahas nanoteknologi di bidang engineering, misalnya di sini Mas Mbak ada yang bekerja di bidang engineering ya, misalnya di coating atau di apa, tentu nanonya ini udah nano yang beneran nanometer, di mendekati 1 nano. Jadi antara 1 sampai 10 misalnya seperti itu. Tapi kemudian kalau di bidang farmasi ini sangat sulit kita capai, karena tujuan bidang farmasi ini adalah bahwa nano ini sebagai vehicle atau kendaraan gitu. Kalau kadang-kadang kalau saya tanya mahasiswa itu, kenapa sih nano itu keren? Karena kecil gitu. Nah, kalau kecil, molekul itu lebih kecil dari nano. Jadi ukurannya angstrom gitu. Jadi kalian melarutkan gula pasir itu ke air, jadi molekul itu lebih kecil dari nano gitu. Jadi nggak ada yang keren dengan nano. Kalian melarutkan gula pasir ke air aja udah jadi lebih kecil dari nano gitu. Jadi yang unik dari nano ini adalah karena dia sebagai vehicle kalau di bidang farmasi. Jadi seperti kendaraan gitu. Kalau kita sendiri itu kan udah kecil gitu. Jadi kita masuk gang itu lebih gampang, tapi kan kelemahannya kita misalnya tidak bisa menempuh jarak yang jauh dalam waktu singkat. Jadi kita perlu kendaraan. Nah, kendaraan ini biasanya langsung otomatis, kalau di bidang farmasi kita susah bikinnya ya. Itu biasanya seukuran truk misalnya gitu. Ya, kita memang naik truk, terus kemudian satu orang naik truk bisa menempuh jarak yang lebih jauh. Tapi kalau nanti kita harus masuk ke gang misalnya, nah ini udah truknya berhenti dan kita nggak bisa lanjut. Nah, keunikan dari nano ini lebih ke seperti sepeda motor mungkin gitu ya. Jadi ini kita punya kendaraan, bisa membawa kita jarak jauh, tapi ini juga lebih fleksibel atau penetrasinya lebih bagus gitu. Jadi kita bisa masuk melalui gang-gang sempit seperti itu. Kalau istilah tekniknya itu dia berukuran koloidal. Jadi koloid itu banyak kita jumpai misalnya di susu gitu ya. Jadi warnanya itu butek, tidak tembus cahaya, tapi dia juga tidak bisa dipisahkan dengan airnya gitu. Atau terjadinya pelangi gitu nggih. Jadi itu kan pelangi itu bisa terjadi karena cahaya itu nabrak sesuatu. Nah, sesuatunya ini kan bukan sesuatu yang besar yang bisa kita lihat gitu. Ini juga berukuran koloidal, atau langit jadi warnanya biru atau oranye yang ketika sore itu juga sama gitu. Jadi pada prinsipnya itu nanokarbon ya, paling kuno itu langes nih. Jadi kalau sekarang mungkin malah susah produksi langes. Tapi kalau dulu kita mungkin masih mengenal langes ya dari lampu teplok, kalau kita taruh kertas di atasnya itu akan terbentuk ting nanokarbon gitu. Jadi sebenarnya mudah gitu membuatnya. Zaman mbah-mbah dulu sudah bisa bikin nanokarbon. Nah, kalau di bidang farmasi ini proses pembuatannya itu
luas karena dia ada di ukuran tengah tadi ya, tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar, maka dia dari yang molekul tadi bisa dikonjugasi atau digabungkan jadi lebih besar, atau dari partikel yang besar itu dipecah jadi lebih kecil seperti itu. Bahan bakunya juga sangat luas gitu ya, ada yang berbasis lipid atau minyak, lemak, ada berbasis polimer, ada juga berbasis anorganik seperti emas dan quantum dot. Ya, jadi berbagai macam materialnya bisa kita gunakan sesuai dengan kebutuhan seperti itu. Kalau yang aman, misalnya kita bisa menggunakan basis minyak atau basis polimer gitu ya, yang banyak sekali di Indonesia. Kalau mau agak keren, agak mahal sedikit produksinya, yaitu kita menggunakan emas misalnya seperti itu. Gitu. Tapi tentu dengan positif negatifnya masing-masing. Tapi pada prinsipnya nanopartikel ini bisa meningkatkan penetrasi dan stabilitas, pada prinsipnya seperti itu. Nah, keuntungannya kalau kita misalnya memproduksi vaksin tadi menggunakan nanoteknologi, ini vaksin kita ini bisa kita masukkan ke dalam vehicle atau kendaraan nano tadi, lalu kemudian ketika kita berikan ini bisa jumlahnya lebih kecil dari yang seharusnya, karena dia lebih stabil di dalam peredaran darah, dia dikenalnya oleh tubuh bisa lebih lama. Jadi artinya untuk belajar itu punya waktu yang lebih lama untuk tubuh kita belajar. Lalu kemudian nano ini juga bisa membantu si vaksin ini diantarkan ke sel yang namanya antigen presenting cell. Jadi ini sel yang akan mengantarkan, jadi yang nangkepi, ini tugasnya nangkepi gitu. Nangkep tapi dia nggak ngapa-ngapain, jadi cuma nangkep, lalu kemudian dianterin ke pihak berwajib gitu kira-kira. Nah, pihak berwajibnya ini adalah sel-sel imun tadi, limfosit. Nah, si nanopartikel ini juga bisa membantu si vaksin tadi untuk bisa lebih mudah gitu nganterinya ke sel-sel limfosit. Tapi pada prinsipnya sekarang memang belum terlalu banyak dikembangkan karena tentu ini butuh biaya riset yang besar gitu. Apalagi untuk hal-hal yang segera gitu ya. Maka formulasi ini biasanya formulasi yang biasa saja ya, yang tadi ya, yang penting mainnya di engineering vaksinnya sendiri, tapi belum menggunakan nanopartikel ini, meskipun studi sudah dilakukan, tapi artinya di pasaran itu juga belum terlalu banyak gitu. Lalu kemudian ya ini cuma secara umum saja, kenapa nanopartikel itu kalau untuk mengantarkan vaksin itu lebih baik, ini ada banyak aspek. Jadi obat itu ketika masuk ke dalam tubuh kita, pertama diabsorpsi ya di dalam saluran cerna kah. Kalau ini kemudian kita suntikan, maka tidak melalui proses absorpsi ini. Lalu kemudian dia akan diantarkan ke seluruh tubuh melalui peredaran darah, tapi tidak selamanya, okay? Suatu saat dia harus dihilangkan. Maka yang tugasnya merusak ini, ya recyclingnya ini adalah liver dan ginjal, gitu. Jadi liver ini supaya dia jadi polar, kalau dia bersifat polar, itu dia larut di dalam pelarut polar air ya. Air ini masuk ke urin lewat ginjal lalu keluar lewat urin berkemih atau lewat keringat gitu. Nah, nanopartikel ini bisa membantu di semua proses ini ya, absorpsi tadi. Ini bisa kita minum lewat saluran cerna, dia bisa lebih bagus absorpsinya di saluran cerna. Halasi, ada obat-obat yang misalnya dihantarkannya itu kita hisap gitu, lalu bisa masuk ke dalam paru-paru ya, melalui paru-paru ke sistem peredaran darah juga bisa. Lalu kemudian bisa melalui kulit, ini juga bisa membantu penetrasinya. Lalu kemudian di dalam tubuh itu tadi sudah ya membantu untuk lebih dikenali oleh sistem namanya molecular phagocytic system. Jadi sistem yang kalau ada ukuran di sekitar situ itu dia akan ditelan gitu. Nah, nelen ini juga termasuk tugas dari APC tadi, itu salah satunya adalah untuk mempresentasikan si ini tadi ya, benda asing tadi ke dalam sel-sel imun gitu. Jadi efeknya itu jadi lebih kelihatan. Di proses eliminasi ini juga dia membantu. Jadi nanopartikel ini secara khusus juga bisa mengeliminasi dengan charge-nya, misalnya kan ini tadi kendaraan ya, bisa kita desain seperti mobil, kita pengen seperti apa gitu. Mobilnya mau yang warnanya apa, kemudian ada fitur apa ya, parkir mundur dan seterusnya, ini bisa kita desain. Ini sama ya, vehicle di farmasi juga bisa kita desain. Keuntungannya itu gitu. Ya, jadi pada prinsipnya tadi kalau saya pribadi menyikapi di teman-teman, utamanya biasanya netizen gitu ya di internet itu biasanya banyak pendapat, saya menyikapinya lebih ke jalan tengah itu. Daripada kita memperdebatkan ini ya, nggak ada
ini nggak ada ujungnya. Kalau pada prinsip yang saya anut itu kuat lemahnya iman kita itu bukan pada keberhasilan kita mementahkan atau mematahkan argumen dari lawan kita gitu. Jadi buat apa kita menang diskusi terus udah nggak ada manfaatnya gitu ya. Lebih baik saya gunakan keyakinan saya. Jadi misalnya contohnya saya yakin Allah itu ada, maka saya nggak akan takut ilmu apapun yang saya pelajari itu akan menghasilkan sesuatu yang membuktikan bahwa Allah itu tidak ada. Jadi tidak akan ada ilmu yang itu. Karena apa? Karena kita yakin ya, saya yakin kalau Allah itu ada gitu, Tuhan itu ada gitu. Jadi kalau Tuhan memang ada kan pasti tidak akan ada sesuatu pun ya yang akan membuktikan bahwa Tuhan itu tidak ada gitu ya. Ada di titik abu-abu. Jadi artinya nggak ngerti ya itu. Kalau nggak ngerti itu nggak apa-apa gitu. Nggak ngerti itu justru membuat kita semakin belajar. Tapi tidak akan kita menemukan, saya yakin tidak akan menemukan sesuatu yang kemudian membuktikan bahwa Allah itu tidak ada. Karena saya yakin, makanya kemudian saya nggak takut belajar apapun karena itu tadi gitu ya. Jadi saya yakin seperti itu. Jadi asal kita selalu senantiasa berpikir dengan adil. Jadi sebelum saya berdebat, saya lebih senang mendengarkan dulu gitu ya. Kok bisa gitu? Oh, ada pendapat seperti ini, saya coba pelajari gitu. Sebenarnya di mana masalahnya gitu. Karena ini juga penting karena kalau kemudian kita melakukan sosialisasi ya pengobatan gitu ya, tidak ada gunanya kalau kita misalnya ingin memaksakan vaksinasi gitu ya. Ada orang yang tidak mau divaksin, tapi arahnya kemudian kita atau saya kemudian menyalah-nyalahkan gitu ya. Atau kamu tuh bodoh atau kamu tuh atau misalnya terus sakit disyukurin gitu ya, syukur kamu nggak mau vaksinasi sih gitu. Ini kan kemudian malah menimbulkan sesuatu yang kontraproduktif gitu. Jadi dia tambah sebel dan dia tambah nggak mau gitu. Jadi saya lebih senang kemudian mengikuti jalan pikirannya lalu kemudian mencoba memasukkan pemahaman yang didasarkan pada sumber-sumber yang valid, pada hasil penelitian dan seterusnya seperti itu. Oke, saya kira mungkin seperti itu Pangputan kalau waktunya kebablasan karena saya nggak melihat timer, tapi cukup ngaten lebih baik mungkin kita lanjutkan dengan diskusi. Matur nuwun atas waktunya, saya kembalikan ke Pak Irul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, matur nuwun Mas Adiat Mika itu kalau dipanggilnya Mas Adiat ya. Mas. Oke. Ini hostnya sebenarnya Om Joksan ini. Monggo Om Joksan. Om Irul wae ra apa. Nggak terlalu ngerti aku itu nanya-nanya aja paling. Monggo Om Iya, Joksan. silahkan aja Om Irul yang bertanya. Ya. Nah ini kan lagi kalau saya sih bertanya ini ya apakah kalau misalnya kayak sekarang vaksin itu ada efektivitasnya untuk usia-usia tertentu itu disebabkan karena apa ya? Misalnya usia lanjut usia di atas 70 atau bayi itu kok tidak cocok itu bagaimana itu penjelasannya? Matur nuwun. Saya coba jawab tapi mungkin nanti Pak Joko bisa meneruskan kalau saya keliru. Jadi pada prinsipnya kalau vaksin ini karena dia uniknya adalah beda sama kita misalnya ngaten paracetamol gitu ya. Paracetamol itu kan analgesik menghilangkan rasa sakit. Dia efeknya langsung dan mudah diperhitungkan dosisnya gitu. Nah, bedanya adalah vaksin ini dia tidak berefek secara langsung untuk melawan penyakitnya. Jadi beda juga sama donor konvalesen ya. Donor konvalesen itu antibodi, tapi kalau antigen ini kan kita lebih men-trigger gitu ya. Men-trigger supaya tubuh kita itu punya kekuatan untuk melawan sendiri gitu. Jadi ini lebih ke itu. Nah, untuk men-trigger ini kan artinya ada mekanisme aktivasi sistem imun. Nah, yang mana aktivasi sistem imun ini seperti halnya sistem biologi yang lain seperti misalnya kalau anak-anak SD atau SMP itu cenderung makan kolesterol itu lebih aman gitu. Karena apa? Karena metabolisme memang masih bagus gitu. Jadi mau makan tiap hari mungkin yang berlemak itu relatif lebih aman gitu. Karena setelah dia ini nggak ada timbunan gitu ya, jadi metabolisme bagus. Nah,
masalahnya sistem kita ini tuh semakin lama ya semakin aus gitu kira-kira. Jadi bisa jadi kemudian metabolisme ini jadi berkurang. Nah, kalau metabolisme berkurang dengan konsumsi yang sama ini kemudian jadi ada timbunan. Nah, sama dengan ini kalau kita kemudian men-trigger sistem imun ya, di mana kondisi kita memang sebenarnya sedang tidak sesuai, itu bisa menimbulkan efek yang lain gitu. Nah, ada ekstremitas usia gitu. Kalau kita pas peak season itu, peak hour itu kan kita ada di sekitar mungkin umur-umur sekarang ini. Tapi ada ekstrim yang kecil, di mana ekstrim kecil ini belum tumbuh, belum berkembang dengan sempurna, atau sudah sepuh banget sehingga ini juga tadi ausnya itu sudah mungkin ada yang masih oke, ada yang enggak gitu. Tapi pada prinsipnya justru ini yang biasanya saya sampaikan gitu loh ke yang masih meragukan gitu. Kalau kita ini ngawur gitu ya, kita akan bilang aman untuk semua karena secara teori sebenarnya materialnya ini enggak ada masalah gitu. Tapi justru karena kita itu concern dan dalam setiap formulasi, dalam setiap kita memperkenalkan obat baru ini tidak ngawur, maka yang tadi ada urutan secara etik ya, secara teori ya, secara protokol ya, prosedural, uji klinis ini nggak bisa langsung serta merta ke usia rentan tadi ya, pediatrik dan geriatrik gitu. Jadi kalau disampaikan sebenarnya kenapa kok belum digunakan ke yang sepuh atau ke anak-anak? Karena kita belum tahu gitu. Jadi kalau kita belum tahu itu cenderung kita nggak akan melakukan gitu ya sampai hasil penelitiannya ini jelas. Nah, masalahnya adalah uji klinis ini bisa jadi secara biologis itu berbeda ya, di setiap wilayah. Jadi misalnya uji klinis ini didapatkan di Brasil. Mungkin bisa jadi ini lebih cocok ke kita karena apa? Kita sama-sama di negara tropis gitu. Kalau hasilnya ini didapatkan di Amerika atau di Kanada ya, di Amerika Utara gitu, atau di Eropa, bisa jadi ini kurang sesuai gitu. Jadi ini artinya ada aspek hati-hatian di situ dan bisa jadi satu hasil dengan hasil yang lain itu tidak bisa kemudian langsung digunakan. Jadi harus ada pembandingan dan kemudian harus ada studi seperti itu. Jadi paling aman memang ketika hasil uji klinis itu dari tempat kita sendiri, jadi di Indonesia sendiri gitu ya. Dilakukan, kita dapat hasil, tapi kan tentu berarti ini harus kita pikirkan karena berarti harus ada volunteer tadi yang pertama kali harus merasakan ini tidak bisa dengan mudah kita peroleh karena ya artinya berarti tadi udah biaya besar karena ini harus kita kontrol kan walaupun secara teori ini tidak berpotensi menimbulkan apa tapi cek darahnya, cek macam-macamnya itu jelas lengkap gitu. Jadi semua yang menekan itu super sekali monitoringnya. Jadi perbedaan tadi kalau yang ditanyakan perbedaannya itu bisa jadi karena perbedaan populasi, bisa jadi karena perbedaan tadi secara genetik. Seperti itu. Ya, matur nuwun, Mas. Silakan kalau ada pertanyaan. Om BW ada pertanyaan? Mau nambahin aja yang tentang tadi pertanyaan Om Irul. Ya, monggo Om. Ya, itu karena sekarang ini dalam kondisi darurat, emergency use apa gitu ya, authorization use. Jadi memang uji klinisnya belum mencakup semua usia dan kondisi. Karena belum ada data klinisnya, maka tidak diizinkan. Yang diizinkan itu yang sudah ada data klinisnya aja. Seperti yang di Indonesia itu memang uji klinisnya hanya ke usia sampai berapa, 50-an kayak gitu. Itu yang saya dengar dari dokter-dokter di alergi ya. Ya, ya, jadi itu maksudnya itu bukti kehati-hatian kita gitu. Kalau kita nggak punya data, kita itu nggak akan memperkenalkan gitu. Jadi kita juga nggak ngawur gitu maksudnya. Gitu. Kalau perkembangan yang pertanyaannya kadang perkembangan terbaru yang di Eropa bagaimana itu? Oke, kalau vaksin by vaksin itu
saya biasanya pakai tracker, tapi secara detail memang saya belum mengikuti untuk yang pediatri dan geriatri, ya. Karena kalau nggak salah paling banter itu juga memang pada baru ke fase 3, dan fase 3 ini pada yang tadi usia yang ada di tengah-tengah tadi, yang aman, usia dewasa. Kalau untuk yang secara khusus itu pangapunten, saya belum mengupdate lagi informasinya. Kalau misalnya sudah divaksin itu, apakah memang mengurangi penularan? Oke, kalau biasanya pakai jadi yang pertama itu biasanya ada yang bertanya, kalau sudah pernah kena itu apakah aman gitu, divaksin gitu. Jadi pada prinsipnya kalau saya menjawab itu nggak ada masalah, ya. Kenapa kok aturannya kalau udah pernah kena nggak divaksin? Itu lebih ke karena vaksinnya itu sekarang terbatas sekali. Jadi kalau udah pernah kena itu udah pernah ngadepi yang beneran, ngapain juga dapat jatah vaksinnya gitu. Jadi lebih ke eman-eman aja gitu. Jadi nggak perlu khawatir, kan mungkin khawatirannya saya bisa jadi udah pernah kena tapi belum nggak tahu gitu, dia OTG yang nggak pernah tes gitu. Kalau divaksinasi gimana, itu nggak apa-apa gitu. Tapi kalau udah terbukti pernah kena itu memang nggak perlu gitu ya, mending dipakai untuk yang jelas belum pernah kena lebih gitu. Nah, kalau untuk habis divaksinasi ya, secara uji klinis yang kita peroleh datanya itu 63% itu artinya memang mengurangi resiko, ngaten. Jadi tidak 100% kemudian bisa zero gitu, nggih. Kalau beberapa vaksin yang lain saya dengar lebih efektif, dari Moderna itu kalau nggak salah sampai 90-an% yang Sputniknya Rusia itu juga sampai 90-an% gitu. Itu ya seperti artinya mengurangi resiko. Jadi sami dalam banyak kasus pengobatan itu uniknya di situ, kalau kita bicara takdir itu masih bisa dapat gitu, masih bisa kena dan masih bisa enggak. Tapi terus kalau kayak gitu ikhtiar kita gimana? Nah, ikhtiar kita itu melihat data tadi. Jadi karena mengurangi resiko ya berarti ikhtiar kita ke situ gitu. Jadi ke arah kalau misalnya memang divaksinasi itu mengurangi resiko ya berarti kita divaksinasi. Lalu kalau udah kena, terus gimana? Ya nggak apa-apa, memang itu ikhtiarnya kan karena data tadi. Jadi tetap akan ada resiko masih terkena, dan ini memang tergantung kualitas dari masing-masing vaksin. Namanya juga ini aja kalau menurut saya ini rekor ya, bisa dapat vaksin di tahun kedua pandemi itu suatu yang cukup cepat, dan emergency use itu syaratnya cuma di atas 50% tadi. Jadi lebih baik daripada tidak gitu. Jadi kalau ditanya ini vaksinnya bagus, mungkin nggak terlalu bagus, tapi ini lebih baik daripada tidak ada vaksin gitu. Jadi memang situasinya masih seperti itu. Ada pertanyaan umum juga, kalau sedang divaksin itu bisa malah nulari nggak? Termasuk kalau vaksin polio dan yang lain-lain. Oke, kalau vaksinnya itu sudah yang jelas dia tidak akan punya efek menularkan dan tidak akan punya efek replikasi. Jadi yang bahaya dari virus itu kan sebenarnya replikasi, karena virus kalau jumlahnya sedikit itu sebenarnya mudah dihilangkan, tapi dia replikasinya ini yang kemudian jadi kita deg-degan kadang-kadang, kenapa kok ada orang yang sakit sampai parah gitu, sampai harus kemudian menggunakan ventilator, sakit itu, tapi alhamdulillah seperti Pak Jokowi ini misalnya ya, masih kemudian sekarang alhamdulillah sehat gitu. Nah ini memang masalahnya di replikasi tadi ya, jadi ada yang kemudian efeknya itu lebih dari yang lain gitu. Jadi memang ini memang banyak yang perlu kita pelajari. Tapi kalau untuk vaksin yang sudah well developed ini, saya kira insya Allah sudah lebih. Jadi kayak polio itu kan malah Bio Farma sudah bisa produksi sendiri, ini bukan sesuatu yang perlu kita khawatirkan lagi sebenarnya. Tapi ini memang yang unik ini karena ini vaksin baru dan ini emergency use tadi. Tapi kalau untuk menularkan itu tidak, meskipun tadi ya sebagai ilmuwan kita tidak boleh mengatakan 100% ya, tetap akan ada potensi dia aktif. Kalau kita menggunakan yang Sinovac ya, yang inactivated ya, itu akan potensi dia ini, tapi meskipun itu sangat kecil. Jadi lebih kecil lagi potensinya kalau kita menggunakan adenovirus, lebih kecil lagi potensinya kalau kita hanya memperkenalkan proteinnya atau menggunakan mRNA tadi. Iya. Mau ada pertanyaan?
Silakan. Oh. Om, Ya. Enggak. Om BW nambahin Jadi Om BW. kalau ya, efikasi Sinovac kalau di Indonesia kemarin data yang dirilis Badan POM 65% ya. Oke, betul 63,5 kalau nggak salah. 65. Ya, seperti di Brazil itu nanti bisa turun itu kalau positif rate tinggi. Jadi seperti staf saya itu sudah vaksin 2 kali, jarak sekitar berapa ya, seminggu dia positif. Sudah vaksin 2 kali. Jadi dia belum terbentuk imunitas secara keseluruhan. Tapi karena positif rate-nya udah di atas 15% ya di tempat saya, jadi dia tertular. Jadi artinya vaksinnya kemarin tuh sia-sia, usaha vaksinasi. Itu makanya vaksinasi ini harus apa istilahnya ya, nggak selamanya apa berguna gitu kalau nggak positif rate-nya diturunkan atau segera dilakukan gitu. Jadi kalau kan tidak tujuan ada vaksinasi, positif rate-nya berapa, Om? gimana? Kalau tidak ada vaksinasi sebagai kontrol, itu positif rate-nya berapa? Kalau divaksinasi kan 15% tadi. Kalau tidak ada vaksinasi, kira-kira positif rate-nya berapa? Oh, nggak bisa dijawab itu. Maksudnya bukan gitu. Kalau positif rate yang terkendali itu kan 5%. Ya, jadi mungkin ketika percobaan UNPAD itu udah lama kan itu positif rate Indonesia juga mungkin nggak terlalu tinggi. Tapi intinya itu kalau pemerintah misalnya mengandalkan penanganan ini dengan vaksinasi, tapi tidak memperhatikan masalah pengendalian penyebaran virus, maka sebenarnya upaya vaksinasi ini nggak terlalu efektif. Jadi kan vaksin itu bayar beli itu, jadi cost efektifnya rendah. Mendingan yang kayak staff saya itu nggak usah divaksin, jadi nanti dia juga akan tertular dan akan punya imunitas. Jadi kan dia sudah divaksin 2 kali itu uangnya hilang aja itu. Nah itulah makanya karena sekarang ini trennya info yang beredar itu, wah kita berhasil vaksinasi. Kayak di tempat saya juga vaksinasi sudah yang sekarang dijadikan acuan Pemda itu berhasil itu vaksinasi sudah dan itu sudah dianggap capaian gitu. Nah itu salah, menurut saya itu agak menipu. Karena nyuntik berapapun nanti kalau sudah efikasi di bawah 40% ya sudah nggak cost efektif. Jadi ya kayak buang uang aja. Nggak usah divaksin gitu, herd immunity aja sudah. Nah, vaksin ini kan triliunan. Ini saya nggak tahu, harusnya ada yang studi ini karena uang yang sangat besar. Gitu. Sekarang ini masih efektif nggak kita memvaksin dengan kondisi pencegahan yang ya bisa dibilang kurang terlalu serius ya. Kalau penelitian tentang setelah divaksin itu severity-nya turun atau tidak, ada nggak itu? Kalau terus tertular. Nggak ada kaitan sama severity itu kelihatannya. Atau tidak diteliti? Saya belum pernah lihat. Ya, belum maksudnya kan tadi yang dimaksud orang nggak berpikir sampai situ. Yang dimaksud Om BB itu kan output versus outcome. Yang diukur output, padahal harusnya outcome kan. Harusnya orang yang outcome itu yang sakitnya jadi berkurang. Tapi yang dihitung oleh Pemda kan output, sudah melakukan ini itu, ada gunanya itu memang. Tapi maksud saya adalah begini, kalau sudah olahraga kan jadi lebih kuat gitu. Kalau sudah divaksin, apakah ketika kemudian terpapar memang jadi lebih tahan? Itu ada penelitiannya enggak? Ya, kalau sekarang ini bicara severity sama dia terkonfirm COVID ini itu aja sudah hal yang berbeda. Karena severity ya sekarang masih penyebabnya adalah komorbid ya. Paling banyak yang dipegang itu severity itu komorbid. Sekarang mungkin ada varian virus baru
tapi saya belum pastikan itu varian itu menyebabkan severity atau enggak. Sementara baru penularannya lebih cepat. Oke. Jadi varian yang ada sampai sekarang itu sudah ada 3 itu setahu saya yang saya tahu itu tidak mempengaruhi severity dan tidak mempengaruhi efektivitas vaksin. Itu yang mungkin perlu kita ketahui. Kalau untuk efektivitas itu memang hanya sebatas menurunkan resiko tertular gitu. Jadi leres tadi kalau kemudian disebut kalau divaksin masih bisa tertular gitu. Jadi angka 63,5% itu kalau desainnya itu ngaten. Jadi ada 1.000 orang kita vaksin, 1.000 orang ini nggak kita vaksin gitu. Nah dari 1.000 orang yang nggak kita vaksin ini ada 100 orang itu positif. Dari 1.000 orang yang kita vaksin itu hanya sekitar 30 berapa berarti ya yang positif ngaten. Jadi tidak juga serta-merta yang nggak divaksin ini kemudian juga akan tertular, itu juga tidak. Jadi 63% itu bukan kemudian kalau yang divaksin lalu kemungkinannya tinggal 30%, lalu yang tidak divaksin pasti kena 100%, itu tidak. Tapi tadi jadi desain penelitiannya itu lebih ke 1.000 kontrol tadi, yang placebo itu dia yang tertular itu 100. Jadi ada 900 juga yang bisa jadi negatif gitu, enggak tertular. Jadi tidak serta-merta yang tidak divaksin ini kemudian pasti tertular, ya enggak. Jadi penularan ini pun ada polanya. Tapi dari hasil studi yang tadi, yang dibandingkan tadi, dari 1.000 ini kalau yang divaksinasi hanya sekitar orang 30-an yang kena, jadi positif, tertular. Nah, yang tidak divaksin, ini dari 1.000 ini ada 100 orang yang kena. Artinya kalau divaksin itu mengurangi resiko sampai 1/3. Nah, gitu. Jadi tetap bisa kena, dan yang tidak divaksin pun tetap belum tentu kena gitu, tapi resiko kenanya akan lebih besar gitu. Dan ini kita sekali lagi berbicara populasi ya kalau uji klinis. Jadi populasi semakin besar hasilnya akan semakin akurat, prinsipnya seperti itu. Jadi semakin hari itu pasti angkanya itu akan jadi semakin baik kalau vaksinasinya ini semakin luas gitu kira-kira. Kalau ini saya kurang tahu kemarin N-nya berapa nggih, pastinya berapa, saya kurang mengikuti detailnya, tapi gambarannya seperti itu. Kalau dari program vaksinasinya itu sendiri nanti boleh dijadikan sebagai data tambahan nggak untuk menghitung efisiensi itu? Bisa. Jadi semakin hari itu akan semakin baiknya itu di situ. Karena kemudian yang divaksinasi kan ini tercatat, nggih. Lalu kemudian kalau ada kasus positif dan segala macam itu kan juga tercatat. Ini akan bisa jadi data tambahan yang kemudian bisa tadi mungkin yang disampaikan Pak Arief tadi, jadi angkanya bisa berubah, itu bisa jadi semakin baik, bisa juga semakin turun gitu. Jadi dan ini juga beda lagi, misalnya nanti ini kan kita masih di rentang usia ini, nanti bisa ditambah ke rentang usia yang lebih sepuh kalau udah berani, atau rentang usia yang bayi gitu, anak-anak gitu, seperti itu bisa menggeser lagi. Jadi memang data itu memang harus dilihatnya itu di mana, lalu kemudian subjek studinya itu seperti apa gitu. Tapi kalau prinsipnya berita terakhir itu di Inggris kalau nggak salah, karena keterbatasan dosis, akhirnya dilakukan kombinasi, jadi suntikan kedua dengan vaksin yang mereknya beda itu. Dan hasilnya lebih bagus katanya malah, sementara. ya, jadi ya karena tadi itu, jadi semakin ini tuh beta datanya tadi semakin bagus bisa semakin jelek. Kalau semakin bagus ya bagus berarti kan gitu. Jadi kayak memang deg-degannya ya gitu ya. Ini seperti kita bagian dari studinya itu. Makanya ini cukup menarik kalau kita di bidang farmasi gitu maksudnya. Ya, yang menarik justru lebih bagus dibanding dosis yang sama. Dibanding merek yang sama sebagai yang kedua. Iya. Harusnya tadi kan Pak Adiat Mika itu bikin tabel jenis-jenis vaksin tuh. Nah itu kalau bisa dilihat dia yang dijadikan antigen apa, mungkin itu dapat jawaban itu. Karena kalau yang vaksin RNA itu kan dia cuma antigennya hanya sebagian kecil dari protein virus. Itu yang kalau nggak salah ya, nanti Mas Adiat Maka coba dicek.
yang varian Afrika Selatan ya. Terus kenapa yang vaksin Pfizer kalau nggak salah ya, disebut tidak efektif sehingga kemudian dihentikan, dan ada berita itu ya, penyuntikan. Karena memang dia pakai, kalau yang Pfizer itu pakai RBD-nya, reseptor binding domain. Padahal itu varian baru ini mutasinya ada sekitar 12-an di reseptor binding domain-nya itu. Yang spike protein tadi. Ya, spike proteinnya pun hanya bagian binding domain-nya aja, nggak semuanya. Kalau yang RNA vaksin kebanyakan gitu, nggak semua. Waktu bikin aja yang Pfizer kan dia punya 3 varian ya. Ada yang spike protein semuanya, kalau baca papernya itu, ada yang RBD-nya aja, terus ada yang saya lupa satunya. Tapi pokoknya akhirnya yang dipilih yang RBD-nya aja, karena dianggap itu sudah cukup. Ya mungkin karena makin kecil kan makin efisien ya, makin panjang kan RNA mudah terpotong deh. Dan lebih aman sebenarnya. Itulah karena mungkin terus variannya, mutasinya banyak di situ. Nah terus yang info baru ini saya baru dengar tadi yang Om Irul katanya apa shot 1 sama 2 dia pakai vaksinnya beda ya. Nah ini yang mana bedanya, ini yang mana sama mana? Karena setiap pabrikan ada di chat itu Om. Pfizer kemudian dengan AstraZeneca. Ya, dia setiap pabrikan dia pakai beda-beda, pakai antigen sekuen yang mana dipakai beda-beda dia, dan itu kelihatannya papernya harus dibaca sampai detail baru ketemu nanti, soalnya dia sering nggak nyebutin. Paling hanya RNA vaksin, tapi antigen yang mana yang dipakai, nah itu nggak banyak info yang ditulis di situ. Memang kalau di studinya kita agak sulitnya, karena kan atau vaksinasi itu kan parameternya itu titer ya, jumlah antibodi yang ada di tubuh itu loh. Berarti kita harus nunggu misalnya ini tuh vaksin kita itu setelah divaksinasi harus bisa berapa tahun sih gitu. Nah ini kita aja divaksinasi baru kemarin kan, berarti kita nggak mungkin punya data tahunan gitu. Jadi memang repotnya agak di situ biasanya. Gitu. Saya mau nanya ke Mas Adit atau Pak Joko ini ya. Saya belum divaksin nih. Cuman teman-teman yang divaksin itu, yang dokter-dokter sekalipun, kok ngomongnya itu efek sampingnya berat banget ya. Lain seperti vaksin flu atau apa. Ini komposisinya apa sih ini vaksin Sinovac ini? Berat itu sudah divaksin belum? Belum kalau saya, karena saya nggak ada saya bukan penanggung jawab apotek, jadi dianggap bukan tenaga kesehatan. Tapi dengar nggak? Ini bener loh, pokoknya sehari setelah vaksin itu pada istirahat itu, padahal itu anak-anak muda, ada dokter dan sebagainya. Kelihatannya efek sampingnya itu lumayan. Saya kurang tahu, tapi kalau orang-orang di sekitar saya sih nggak apa-apa gitu. Karena teman seruangan saya itu divaksin, itu juga sudah 2 dosis, itu sudah 2 kali maksudnya. Itu juga beliau bilang nggak apa-apa gitu. Jadi saya kurang tahu, maksudnya mungkin ini juga, karena ini juga masih harus ini. Jadi saya nggak bisa bilang datanya dari teman saya ini gitu, pengalaman teman saya ini terus kemudian digeneralisasi ya semua aman gitu. Tapi yang saya tahu teman seruangan sama teman yang sebelah ruangan itu sudah divaksin, itu dua-duanya masih seumuran saya, jadi dua-duanya nggak apa-apa. Kemudian kaleb saya itu sampun, itu juga alhamdulillah ini. Tapi kalau kaleb saya belum ketemu secara personal, jadi saya belum intens tanya experience-nya gitu. Tapi kalau WA-an itu sering, dan sejauh ini beliau nggak mengeluhkan apa-apa gitu. Jadi tapi saya nggak bisa menjelaskan bahwa ini memang ini guys secara umum nggak masalah gitu. Jadi saya malah penasaran gitu, misalnya efek samping berat itu apa yang dirasakan gitu. Itu lebih ke saya ini penasaran gitu. Saya ingin tahu gitu. Kalau kemarin itu yang dirasakan Mbak Ika, terus kemudian yang rotok sepuh itu ngantuk. Oh nggih, leres ya. Itu ngantuk sampai berapa jam itu ngantuk itu berapa jam itu ngantuk terus gitu. Kemudian yang kedua yaitu sakit saja gitu, karena mungkin disuntik ya.
Jadi pegel di tempat suntikan di lengan itu jadi pegel. Ya sebenarnya hanya itu yang dirasakan. Dua hal itu, ngantuk sama pegel. Atau mungkin ada yang itu pusing dan diare, jangan-jangan. Itu yang sering itu kan, kalau reaksi pada sesuatu. Terutama yang kalau di Amerika itu alergi kan ya, ada yang alergi. Yang vaksin Pfizer itu ada yang alergi berat itu malah. Di Amerika itu ya. Ya, ini teman-teman yang hadir ada yang sudah divaksin belum ini? Jeng Ambar ya kudunya, tapi Jeng Ambar nggak hadir ya? Nggak hadir ya. Jeng Ambar kan sudah kayaknya. Mestinya ya, yang dokter-dokter ya. Yang dokter itu sudah. Om Dok itu bukan tidak divaksin ya, karena sudah kena ya. Om Dok kayaknya seperti Om Jok itu pernah kena, dia bukan divaksin. Iya. Iya. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau sudah cukup, ya matur nuwun. Ini Mas Adiat nih sudah berbagi, jadi tambah ilmunya, ya mudah-mudahan kita juga semakin mengerti tentang COVID dan juga vaksin ini sehingga bisa mengambil langkah yang bijak ya, baik untuk kita maupun untuk lingkungan kita ya, keluarga dan lain-lain. Saya kembalikan ke Om Jok, silakan Om Jok. Terima kasih Om Irul, terima kasih Mas Adiatmika sudah berbagi ya. Sami-sami. Ini pengalaman yang berharga buat Anda. Semoga Allah menjaga jenengan ya Mas Adiatmika. Amin. Om Irul tak beritahu adiknya Mas Adiatmika itu berkarir di ITB loh. Sinten itu? Oh, farmasi juga. Di farmasi. Anin. Anin. Ya. Mudah-mudahan nggak pernah ketemu. Mereka juga lagi riset ini kan, virus yang pakai adeno kan, vaksinnya pakai adeno. Kalau nggak salah di farmasi. Kerjasama sama mana gitu kayaknya. Ya. Maksudnya bukan sendiri nggih, bukan sendiri ya. Kalau yang itu, yang informasi apa sih? Vaksin Nusantara itu gimana itu? Pendapat Mas Adiat? Oke, kalau itu lebih ke ngaten. Itu secara singkat itu kalau vaksin yang umum itu kita beli baju di pasar. Kalau itu kita jahit ke. Jadi pada akhirnya nanti yang jelas itu akan lebih mahal. Oke. Dan pastinya kalau kita mau vaksinasi jumlahnya ratusan juta itu tidak ini kayak kita ya, itu tadi kan sebenarnya ada yang secara umum malah ukuran itu kan ya mirip-mirip gitu. Jadi lebih baik memang produksi massal kayak tadi baju ukuran umum gitu daripada yang jahit. Tapi kalau yang vaksin Nusantara itu secara teori memang masuk akal kan. Tapi itu lebih ke tadi jahit ke baju tadi. Jadi pasti akan. Itu keunikannya apa itu ya vaksin Nusantara? Ya kan diproduksi dari sel kita sendiri gitu. Jadi itu kayak dikenalkannya itu di luar gitu. Sel kita diambil, sel dendritik kita yang itu salah satu bagian dari sel imun. Oke. Ini disuruh belajar di luar negeri gitu, terus suruh masuk lagi gitu. Udah pinter gitu. Masuk ke tubuh udah pinter. Tapi itu memang lazim teknologi itu atau bagaimana itu? Oke, jadi secara teori memang itu bukan yang pertama sebenarnya ya. Tapi untuk COVID itu mungkin yang pertama ya, labnya saya kurang tahu. Tapi itu masalahnya tidak dikembangkan karena tadi secara ekonomi itu tidak ini, kecuali jadi untuk jualan itu ya susah gitu. Ya. Karena untuk gitu. Dan memang harus ngambil darah dan macam-macam. Tapi itu ilmiah ya, bukan hanya ilmiah. Oh, itu ilmiah. Hanya itu tadi. Secara... Takutnya heboh kemudian salah gitu loh. Dan kita sering gitu itu. Bangga dengan produk dalam negeri, heboh salah. Nanti cukup pakai minyak kayu putih aja, campurkan ke darahnya aman. Ya, jadi benar itu ya secara teorinya, cuman memang jadi mahal ya. Prosesnya juga lama. Teori benar. Kalau untuk intinya nanti dari BPOM dengan itu kan juga didaftarkan ada dari BPOM, tapi secara teori memang masuk akal, gitu. Dan
Tapi tadi yang jelas itu pasti akan lebih mahal. Jadi kalau untuk yang memang itu mungkin kayak yang apa istilahnya mandiri gitu. Mandiri itu ya. Tapi kalau dari pemerintah kayaknya jelas. Tadi kalau istilahnya Pak Arief tidak cost efektif. Nggak masuk. Nah, kalau itu kalau apa efikasinya lebih tinggi kan ya masih worth gitu loh untuk ya. Tapi memang secara teori juga lebih tinggi Pak keberhasilannya. Keberhasilan vaksinasinya. Jadi membentuk antigennya itu. Atau dites dulu si darah yang di luar itu. Ya itu tadi ya lebih ke kalau saya sih ini apa ya tadi yang jelas mungkin lebih aman ya karena itu dilakukan di luar prosesnya. Jadi itu sudah jadi antibody gitu ya. Sudah jadi bisa memproduksi antibody, jadi tidak terpapar, kita sendiri di dalam tubuh tidak terpapar antigen. Dan ya namanya jahit ke baju itu kan tetap lebih nyaman karena ukurannya pakai ukuran kita kalau apa seperti itu ya. Jadi selnya itu masih hidup ya? Itu bertahan berapa lama di dalam tubuh? Atau dia mereplika diri? Iya ya, kalau dendritik itu pripun Pak Joko. Karena prinsipnya ya dia jumlahnya kecil tapi akan ada regenerasi gitu. Dan kalau sudah pernah punya ilmunya itu awet memang. Ada sel memori itu yang iya. Mungkin kapan-kapan dibahas itu. Lebih detail. Daripada penasaran hanya baca tulisannya Dahlan Iskan kan, wah ini heboh-heboh bener nggak ini kan kita nggak tahu. Ya. Masyarakat tuh perlu tahu yang seperti itu. Oke, saya kembalikan lagi ke Om Joko ini. Saya kira begitu teman-teman semuanya, ini informasi yang menarik saya kira untuk kita bahas. Kemudian yang kedua, saya kira nanti usul Om Irul juga perlu kita bahas lagi nih untuk yang vaksin Nusantara itu. Ya kapan-kapan nanti kita ini. Karena ada keunikan tersendiri lah setiap penelitian setiap vaksin mesti ada keunikan. Saya kira demikian saya cek lagi ternyata Om Dok sudah tidak bergabung dengan kita. Yes, nggak apa-apa. Insya Allah pekan depan kita lanjutkan lagi silaturahim kita dan dengan kajian lagi. Matur nuwun Mas Adiatmika, matur nuwun dan juga teman-teman semuanya. Mudah-mudahan menjadi barakah buat kita semuanya. Dan mari kita akhiri dengan hamdalah serta doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.